Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan melakukan praktikum terkait ayunan fisis. Sebelum melakukan praktikum, sebelumnya kita lihat dulu tujuan dan teori pada ayunan fisis. Pada praktikum kali ini tujuannya adalah untuk menentukan pusat massa benda tegar tak beraturan dan juga menentukan gravitasi bumi dengan ayunan fisis. Lalu sebelum kita melakukan praktikum, kita harus membuktikan secara teori dulu apakah gravitasi itu bisa ditentukan melalui ayunan fisis. Di sini kita memiliki gambar sebuah ayunan fisis dengan benda yang tak beraturan, miringkan sebesar theta. Theta di sini kita dapat menentukan persamaan simpangan sudut theta ini, yaitu theta sama dengan theta maksimum dikalikan dengan cos omega t. Sehingga untuk mendapatkan kecepatan sudutnya, kita peroleh bahwa kecepatan sudut itu sama dengan turunan dari theta maksimum dikalikan dengan cos omega t dt. Sehingga kita peroleh turunannya adalah min omega theta maksimum sin omega t. Nah, sedangkan untuk percepatannya kita bisa peroleh dengan turunan kedua dari theta, di mana kita bisa juga peroleh dengan turunan pertama dari kecepatan sudut, yaitu min omega kuadrat theta m cos omega t, di mana theta m cos omega t ini adalah theta, sehingga kita bisa tuliskan bahwa alfa sama dengan min omega kuadrat theta. Selanjutnya, menurut hukum Newton 2, kita tahu bahwa gerak rotasi dapat kita tuliskan dengan torsi atau momen gaya sama dengan momen inersia dikalikan dengan percepatan sudutnya. Nah, di sini kita tahu bahwa torsi sama dengan F dikalikan dengan D, di mana F ini harus tegak lurus dengan D-nya atau lengan gayanya. Nah, sehingga kita dapat mengganti lengan gaya L ini agar tegak lurus dengan gaya MG ini. Karena gaya yang bekerja pada benda ini hanya M dikalikan G, sehingga kita dapat menuliskannya sebagai torsi sama dengan MG, F-nya adalah MG dikalikan dengan L sin theta. Dan jangan lupa juga di sini ditambahkan minus karena arah gaya torsi ini berkebalikan dengan gaya yang kita berikan pada benda. Sehingga kita dapat menuliskan persamaan hukum 2 Newton ini dengan MGL sin theta sama dengan I dikalikan omega kuadrat dikalikan dengan theta. Ini merupakan percepatan sudut yang telah kita cari sebelumnya. Jika sudut theta ini sangat-sangat kecil, maka sin theta dapat kita tuliskan atau dapat kita samakan dengan theta itu sendiri, sehingga kita dapat mengeliminasi theta yang berada di ruas kanan dan yang berada di ruas kiri, sehingga kita akan memperoleh persamaan omega kuadrat sama dengan MGL per I. Kita tahu juga bahwa omega ini sama dengan 2pi per T. Kalau kita kuadratkan, maka hasilnya 4pi kuadrat per T, sehingga kita peroleh persamaan seperti ini. Sehingga untuk mencari T-nya atau besar nilai periodenya adalah 2pi akar I per MGL. Menurut teorema sumbu sejajar, momen inersia adalah momen inersia pusat massa ditambahkan dengan ml kuadrat. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan tadi sebagai 2pi dikalikan dengan akar momen inersia pusat massa ditambah dengan ml kuadrat per MGL. Sehingga persamaan ini kita bisa lakukan penjabaran di mana T kuadrat, jadi akarnya ini kita pindah ruaskan atau kita membuat T kuadratnya ini kembali seperti semula, bisa ditulis seperti ini, sehingga kita juga bisa menuliskannya dengan MGL ini kita pindahkan ke ruas kiri. Lalu jika kita memiliki data di mana T1 itu merupakan periode pada data pertama dan L1 merupakan jarak antara poros dengan gaya pertama,
Dan untuk data kedua yaitu T2 adalah periode untuk data kedua dan L2 adalah jarak untuk data kedua. Ini kita bisa melakukan eliminasi dengan cara T2 atau data yang persamaan data pada persamaan data yang kedua dikurangi dengan persamaan data yang pertama, sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, ini kita bisa melakukan penyederhanaan lagi. Nah, kita bisa melakukan menghilangkan ini atau sama-sama membagi M-nya saling menghilangkan, dan G ini karena G-nya sama kita bisa mengeluarkan G-nya sehingga kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Nah, dari persamaan ini kita akan memperoleh atau kita dapat menentukan nilai G-nya, di mana G itu sama dengan 4 kuadrat dikalikan dengan L2 kuadrat min L1 kuadrat per T2 kuadrat L2 min T1 kuadrat L1. Sehingga dalam praktikum nanti kita akan membuktikan apakah benar persamaan ini dapat menentukan gravitasi bumi. Pada saat praktikum nanti kita membutuhkan data L-nya dan juga membutuhkan periodenya. Nah, periode ini bisa diperoleh dengan cara waktu yang diperlukan untuk N kali periode. Sebelum praktikum, mari kita siapkan bahannya dahulu. Yang paling utama adalah ayunan fisisnya atau benda fisisnya. Nah, kita perlu kardus ataupun kertas karton untuk membuat benda fisis ini. Nah, kita menggunakan gunting untuk membentuk secara tidak beraturan dari kardus atau karton yang kita miliki tadi. Lakukan adalah membuat lubang pada benda fisis tadi. Nah, lubang-lubang ini fungsinya adalah sebagai poros untuk mengayun benda fisis itu. Setelah kita membuat beberapa lubang pada benda tadi, kita akan menentukan pusat masanya dengan bantuan sebuah tali, di mana tali ini akan membentuk garis lurus pada tiap porosnya. Nah, nantinya kita bisa melakukan atau menandai satu titik di mana nantinya kita akan menarik garis lurus dari poros itu menuju ke titik yang telah kita tandai. Nah, ulangi langkah itu untuk semua poros yang telah kita buat. Setelah itu kita menarik garis dari tiap titik yang kita telah tadi buat pada tiap porosnya. Nah, perpotongan dari tiap garis itu merupakan titik pusat massa dari benda yang telah kita buat. Dan jangan lupa untuk mengukur jarak dari tiap poros menuju ke titik pusat massa dan dimasukkan ke dalam tabel pengamatan. Menggunakan handphone untuk mengukur waktunya dan memerlukan busur untuk mengukur sudut simpangan yang kita berikan. Yang pertama, kita sesuaikan dulu antara busur dengan ayunan fisis, lalu kita coba paskan antara ayunan fisis dengan busur hingga ke 0 derajat. Setelah itu kita simpangkan hingga 10 derajat. Nah, setelahnya kita lepaskan dan kita hitung hingga 10 kali ayunan. Jangan lupa untuk mengeset waktunya ya. Setelah itu kita dapatkan waktunya. Nah, waktu ini kita catat pada tabel pengamatan. Kalian bisa mengulangi langkah-langkah tadi untuk poros-poros yang lainnya. Setiap poros kalian juga bisa mengulangi hingga 3 kali agar semakin teliti data yang kalian dapatkan. Data-data yang telah kita peroleh nantinya akan kita analisis sehingga kita akan memperoleh gravitasi bumi. Tentu saja nilai gravitasi bumi yang kita peroleh nilai gravitasi pada teori. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti gaya gesek antara udara dengan benda fisis ataupun simpangan hingga 10 derajat ataupun dalam pengukuran waktu. Hal ini sebenarnya bisa ditanggulangi dengan beberapa hal atau dengan seperti aplikasi tracker sehingga kalian tidak perlu mencatat waktunya, kalian hanya perlu merekam video dari ayunan osilasinya sehingga aplikasi tracker dapat melakukan tracking pada osilasi ayunan fisis. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.